Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan shadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Aminah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan itu semuanya pada pagi ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mestinya pagi ini yang mengisi adalah Ustadz Helmi, tapi karena berhalangan sehingga tukar dengan saya. Insyaallah untuk hari Ahad depan Ustadz Helmi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi ini kita akan meneruskan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu masalah sedekah, keutamaan dan varian-variannya atau macam-macamnya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan dalil tentang diperintahkannya untuk bersedekah, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Kemudian beberapa keutamaannya sudah kita sampaikan, ada 14 keutamaan, dan di sini kita akan teruskan sampai nanti keutamaan yang ke-20. Nanti dilanjut dengan pembahasan tentang sedekah-sedekah yang utama, macam-macam amal jariah, juga waktu-waktu yang utama untuk kita bersedekah. Insyaallah kita akan selesai pembahasan kita terkait dengan masalah keutamaan sedekah dan variannya pada kesempatan pagi hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita sampai kepada keutamaan sedekah yang ke-15. Keutamaan sedekah yang ke-15 adalah bahwa pada amalan sedekah itu terdapat di dalamnya kelapangan dada, kenyamanan dan ketenangan hati. Artinya orang yang bersedekah maka dia akan merasakan 3 hal ini. Dadanya akan terasa lapang, kemudian juga akan merasa nyaman, juga hatinya menjadi tenang. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan sebuah tamtsil atau perumpamaan ya. Beliau mengatakan masalul bakhili wal munfik. Jadi perumpamaan antara orang yang bakhil, yang tidak mau bersedekah maupun infak, wal munfik, dan orang yang berinfak, kamatsali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin. Digambarkan seperti 2 orang yang memakai jubah atau pakaian min hadid, terbuat dari besi. Min thudiyihima ila taraqihima, yang melekat pada buah dada keduanya sampai kepada selangkanya. Ya. Fa amal munfik fala yunfiku illa sabaghat aw wafarat ala jildihi hatta tukhfiya bananahu wa ta'fuwa atharahu. Beliau mengatakan adapun orang yang berinfak, maka tidaklah ia berinfak kecuali baju besinya itu semakin longgar. Nah,
semakin longgar ini gambaran daripada kelapangan dada. Wa amal bakhil fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fa huwa yuwassi'uha wa la tattasi'u. Dan adapun orang yang bakhil, maka tidaklah ia tidak suka berinfak dengan hartanya, melainkan baju besinya itu semakin menyempit. Karena biasanya baju besi itu kan terbuat dari anyaman besi yang berupa cincin-cincin yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Itu cincinnya semakin mengecil, sehingga dia akan merasa sesak. Maka dari hadis ini Rasulullah memberikan perbandingan antara seseorang yang bakhil dengan seseorang yang suka berinfak. Digambarkan seperti dua orang yang sama-sama mengenakan baju besi. Yang suka berinfak, maka baju besinya semakin longgar sehingga dia merasa nyaman, merasa lapang dada. Nah, sementara yang bakhil, yang tidak suka berinfak, itu baju besinya semakin mengecil sehingga dia merasa sesak dan tidak nyaman. Karena yang pasti ketika orang itu bersedekah, dia merasa bisa berbagi dengan yang lainnya, ya, bisa membantu orang yang kesusahan, maka otomatis itu akan berpengaruh kepada kejiwaannya, ya. Karena dia merasa bisa berbagi, bisa membantu orang lain, maka dia merasa nyaman, ya, hatinya tenang, juga dadanya terasa lapang. Jadi gambarannya kurang lebih adalah seperti itu. Orang yang mengamalkan sedekah, setiap kali ia bersedekah, maka baginya ketenangan hati, kelapangan dada. Setiap kali ia bersedekah, makin luas dan tenang serta lapang, makin menguat kebahagiaannya dan makin besar kesenangannya. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr, ya, ayat 9, wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya. Artinya bagi orang yang tidak kikir, yang suka berderma, suka berinfak, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan al-falah. Al-falah artinya ya kesuksesan ataupun kemenangan dalam hidupnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan sedekah yang ke-16, ya, sekarang ke-16 ini, bahwa orang yang bersedekah sekiranya dia itu dari kalangan ulama, maka dia berada di seutama-utamanya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, innamad dunya li arba'atin, sesungguhnya keadaan penduduk dunia terbagi menjadi 4 keadaan. Ya, namun di sini Rasulullah menyebutkan hanya 1 keadaan, yaitu nafarin abdin razaqahullahu malan wa ilman, seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta dan ilmu. Ini menunjukkan bahwa dia seorang yang alim dan juga dia diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa yattaqi fihi rabbahu, maka dia bertakwa kepada Tuhannya dengan apa yang dia miliki berupa harta dan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimahu, dan dia menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui bahwa pada hartanya itu ada hak yang harus dia tunaikan. Fahadha bi afdali al manazil, maka inilah merupakan posisi yang paling utama, ya. Jadi posisi yang paling utama adalah seseorang yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta, kemudian dia mengajarkan ilmunya dan mensedekahkan hartanya.
Jadi kalau bicara tentang ulama, ya biasanya kalaupun kaya tidak akan sekaya seorang pengusaha ya. Makanya ketika seorang ulama, orang yang alim, kemudian Allah berikan kepadanya harta, di samping dia mengajarkan ilmunya, kemudian dia mensedekahkan hartanya, maka dikatakan di sini dia akan berada di seutama-utamanya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak hanya memberikan ilmunya dalam kapasitasnya sebagai ulama, tetapi dia juga mensedekahkan sebagian harta yang dia milikinya. Ya mas sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan yang ke-17 adalah bahwa Nabi menempatkan kekayaan yang disertai sedekah berada di tingkatan yang sama dengan Al-Quran yang disertai pengamalannya. Jadi harta kekayaan yang disedekahkan itu kedudukannya sama dengan Al-Quran yang diamalkan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak ada hasud ataupun iri dengki kecuali dalam dua hal. Artinya kita boleh hasud dalam dua hal ini. Yang pertama kepada siapa? Rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wan nahar. Kita boleh hasud iri kepada seseorang yang Allah berikan kepadanya Al-Qur'an, kemudian dia mengamalkan isinya sepanjang malam dan siang. Yang kedua, boleh iri kepada warajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu fil haqqi ana al-laili wan nahar. Seseorang yang Allah berikan kepadanya harta, kemudian dia menginfakkan hartanya itu dalam hak, dalam kebenaran sepanjang malam dan siang. Jadi kita boleh iri kepada kedua orang ini. Maka di sini Rasulullah SAW menempatkan harta yang diinfakkan, malan fahuwa yunfiquhu, harta yang diinfakkan itu posisinya sama dengan Al-Quran yang diamalkan. Kemudian keutamaan yang ke-18 adalah bahwa seorang hamba dianggap telah menepati perjanjian antara dirinya dengan Allah Ta'ala dan menyempurnakan akad transaksi jual beli yang terikat dengannya pada saat ia mengorbankan jiwa dan hartanya. Nah, di sini Allah jelaskan dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah menyatakan, innallaha ashtara minal mu'minina. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli. Siapa yang dibeli oleh Allah minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli oleh Allah? Anfusahum wa amwalahum, jiwa dan harta mereka. Apa balasannya? Bi anna lahumul jannah, bahwa sesungguhnya mereka akan mendapatkan surga. Jadi di sini Allah dalam posisi sebagai pembeli, orang yang beriman sebagai penjual. Apa yang mereka jual kepada Allah? Jiwa dan harta mereka. Dengan keuntungan Allah akan berikan kepada mereka surga. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak sekali Allah menggunakan istilah jual beli ataupun transaksi. Jadi kita ini disuruh untuk mengadakan transaksi jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau jual beli transaksi dengan Allah pasti untung. Ya kan? Tetapi kalau dengan manusia
kadang untung, kadang buntung, bahkan sering buntungnya kadang, ya, karena ketipu dan lain sebagainya macamnya, ya. Jangankan transaksi jual beli dengan orang biasa, kadang transaksi kerjasama dengan seseorang yang sudah menyandang label ustadz, kiai, ulama kondang, tetapi masih ketipu juga. Bagaimana dengan orang yang biasa? Tetapi kalau kita transaksi jual beli kepada Allah, itu pasti untung, dengan keuntungan yang berlipat ganda, ya kan? Mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu, ya. Makanya di sini Allah banyak menggunakan istilah transaksi jual beli, karena memang sifat manusia itu suka untuk mengadakan transaksi jual beli dengan harapan mendapatkan keuntungan. Itu sifat manusia, ya. Manusia suka berdagang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Nah, di sini Allah mengajak kepada kita untuk berbisnis, untuk berdagang dengan Allah. Dengan cara apa? Kita jual diri kita dan harta kita kepada Allah. Allah siap membelinya, dengan keuntungan Allah akan berikan kepada kita al-jannah, yaitu surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah, fayaqtuluna wa yuqtalun, maka mereka membunuh atau terbunuh. Karena itulah konsekuensi dalam perang, ya. Kalau tidak membunuh, ya terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an, dan itulah janji Allah yang benar yang terdapat di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Wa man aufa bi ahdihi minallah, maka siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Tidak ada. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak pernah akan menyalahi janjinya. Kalau Allah di sini berjanji akan membeli diri dan harta orang beriman dengan memberikan kepada mereka surga, itu adalah janji yang pasti benarnya. Tinggal orang berimannya mau melaksanakannya ataukah tidak. Ya, wa man aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Tidak ada. Allah lah yang paling menepati janjinya. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih, maka berbahagialah kalian dengan transaksi jual beli yang telah kalian lakukan dengan Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keutamaan yang ke-19, bahwa sedekah itu merupakan bukti atas kesungguhan dan keimanan seorang hamba. Ya. Jadi sedekah bisa menjadi barometer ataupun alat ukur untuk mengukur sampai di mana tingkat kesungguhan dan keimanan seorang hamba. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, was-shadaqatu burhanun. Burhan itu artinya bukti ataupun tanda. Jadi sedekah itu merupakan tanda ataupun bukti bagi orang yang beriman bahwa ia sungguh-sungguh dengan keimanannya. Karena di dalam banyak ayat kita temukan, ya, banyak sekali perintah dari Allah yang Allah tujukan kepada orang-orang yang beriman untuk berinfak. Artinya kalau dia betul-betul merasa sebagai orang yang beriman, ya seharusnya dia laksanakan perintah itu, untuk berderma, untuk bersedekah, untuk berinfak sesuai dengan kemampuannya. Makanya dikatakan di sini bahwa sedekah ataupun infak yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menjadi bukti atas kesungguhan dan keimanan seseorang, ya, dalam melaksanakan perintah Allah, terutama yang berkaitan dengan
perintah untuk sedekah dan infak ini. Kemudian yang ke-20 yang terakhir, bahwa sedekah merupakan pensuci bagi harta, melepaskannya dari sikap-sikap buruk yang menerpanya seperti kelalaian, sumpah dan dusta serta kealpaan. Dalam hal ini Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita semuanya dan khususnya kepada para pedagang. Ya, jadi pesan beliau ini sebetulnya lebih diarahkan kepada at-tujar, kepada para pedagang. Karena pedagang ini kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, kadang suka melakukan kecurangan, ya, kemudian melakukan sumpah palsu dan lain sebagainya, ya, demi untuk laris dagangannya. Maka beliau mengatakan, ya ma'syarat tujar innal bai'a yahduruhu al-laghu wal halfu fasyubuhu bis-shadaqah. Wahai para pedagang, sesungguhnya al-bai', ya, transaksi jual beli itu yahduruhu al-laghu wal halfu. Di dalamnya, ya, kadang ada kelalaian, ya, atau sumpah palsu, ya, demi untuk laris dagangannya, ya. Fasyubuhu bis-shadaqah, maka bersihkanlah dengan sedekah itu, ya. Sehingga dengan sedekah itu diharapkan akan bisa menghapus kesalahan dosa yang mungkin terjadi dalam transaksi perdagangan ataupun jual beli itu, ya, apakah kelalaian, ya, apakah mungkin kecurangan, termasuk juga adalah sumpah palsu, ya. Nabi mengatakan al-halifu manfaatun lisil'ati mamhaqatun lil barakah. Jadi sumpah dalam perdagangan itu mungkin bisa mendatangkan manfaat dalam perdagangan itu. Yang tadinya orang tidak mau beli karena termakan dengan sumpah palsunya, akhirnya jadi beli. Tetapi apa? Mamhaqatun lil barakah, akan menghilangkan keberkahannya. Bisa jadi dia untungnya sekali tetapi ruginya berkali-kali gara-gara sumpah palsunya itu. Ya, itu maknanya manfaatun lisil'ah. Jadi bisa mendatangkan manfaat bagi sil'ah, bagi barang dagangannya. Mungkin laku sekali dua kali, kemudian ketahuan dia berbohong, kemudian disebarkan kepada banyak orang, akhirnya orang tidak mau beli lagi sama dia karena ketahuan dia berbohong dalam perdagangannya. Maka ini harus dijauhkan yang sejauh-jauhnya, ya, dari para pedagang, ya, agar perdagangannya itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jauhi yang namanya sumpah palsu ataupun berbagai macam tindakan kecurangan dalam berdagang ataupun berbisnis. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi itulah kurang lebih ada 20 keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang mau bersedekah atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan bahas sedekah-sedekah yang paling utama. Di antara sedekah yang paling utama, yang pertama adalah sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya. Sedekah tersembunyi. Karena amal ini adalah yang paling dekat dengan keikhlasan dibandingkan dengan cara terang-terangan. Jadi kalau mau bicara masalah keikhlasan, maka sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu lebih mendekatkan kepada keikhlasan dibandingkan dengan sedekah secara terang-terangan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 271 Allah menyatakan in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Jika engkau tubdu artinya menampakkan.
Jika kalian menampakkan sedekah fa ni'mahi, maka itu baik. Tetapi wa in tukhfuha, jika engkau menyembunyikannya, wa tu'tuhal fuqara, dan engkau memberikannya kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik buat kalian. Kenapa Allah mengatakan in tubdu shadaqati fa ni'mahi? Jika engkau menampakkan sedekah, maka itu baik bagimu, karena memang ada sedekah-sedekah yang harus ditampakkan, tidak bisa disembunyikan. Ya, misalnya zaman dulu orang sedekah untuk persiapan perang, dia membelikan segala macam persenjataan perang, ya, kemudian binatang tunggangan untuk berperang, itu otomatis orang akan tahu siapa yang sedekah itu. Orang sedekah misalnya membuatkan sumur untuk daerah yang kekeringan, maka orang-orang tahu siapa yang membuatkan sumur bagi mereka. Atau sedekah membuatkan jembatan, ya, untuk memudahkan hubungan, ya, antara dua daerah, maka semua orang tahu siapa yang sedekah membuatkan jembatan itu. Ya. Jadi kalau engkau menampakkan sedekahmu itu baik. Tetapi kalau ingin lebih baik, dengan cara menyembunyikannya. Di sini Allah mengatakan wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Dan jika engkau menyembunyikannya wa tu'tuhal fuqara, dan memberikannya kepada fakir miskin, maka itu adalah lebih baik bagimu. Karena ada sebagian orang fakir miskin yang karena dalam menjaga harga dirinya tidak ingin diketahui kalau dia banyak mendapatkan sedekah dari orang lain. Ada yang punya prinsip seperti itu atau sikap yang seperti itu. Ya, maka bisa jadi orang yang ingin sedekah kepada dia, maka dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya, katakanlah kita tahu dia orang miskin, tetapi dia tidak mau minta-minta. Ya, atau kita tahu dia seorang janda ataupun anak yatim. Ya, ketika kita akan sedekah sembako, ya malam-malam kita taruh di depan pintunya aja. Ketika pagi buka ada sedekah berupa sembako misalnya, dan dia tidak tahu siapa yang telah sedekah sembako kepadanya. Itu adalah cara sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi, sehingga yang disedekahi tidak tahu siapakah yang telah bersedekah kepadanya. Dan beliau mengabarkan bahwa pelakunya, artinya orang yang sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu termasuk salah satu dari 7 orang yang kelak akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi saking rahasianya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi itulah merupakan sedekah yang paling utama yang pertama, yaitu sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi. Kemudian yang kedua, sedekahnya orang sehat dan kuat lebih utama daripada wasiat harta orang yang telah meninggal dunia atau sedekahnya orang sakit. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqah, sedekah yang paling utama adalah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Jadi engkau bersedekah dalam kondisi sahih, badannya masih sehat, bugar. Kemudian syahihun, kikir. Artinya ada rasa iman-iman untuk sedekah. Karena dia merasa masih sehat, bugar, masih
banyak butuh harta sehingga kadang muncul rasa kikir untuk sedekah itu. Kemudian ta'mulul hina, dan dia masih mengharapkan untuk mendapatkan banyak kekayaan. Kemudian wa takhsha al-faqra, dan dia takut fakir. Maka orang dalam kondisi seperti ini kalau dia bisa bersedekah, itu termasuk sedekah yang paling utama. Ya kan? Badannya sehat, masih ada rasa iman-iman untuk mensedekahkan hartanya, dan dia masih mengharapkan dapat tambahan kekayaan dan takut fakir. Kok dia masih bisa sedekah dalam kondisi yang seperti itu? Maka itu termasuk sedekah yang utama. Wala tuhmil, dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah hatta idza balaghatil hulqum, sampai nyawa di kerongkongan. Jangan sedekahnya kalau sudah mau mati, maksudnya begitu. Setelah badannya sakit-sakitan, ya, diprediksi sudah tidak ada harapan untuk hidup, nah, baru dia berpesan, qultu li fulanin kadza wa li fulanin kadza. Ya, dia berwasiat, berpesan kepada ahli warisnya, tolong kalau saya mati nanti kamu berikan sedekah saya kepada fulan sekian, kepada fulan sekian. Ala waqat li fulanin kadza. Ingatlah bahwa sesungguhnya apa yang akan dia sedekahkan dalam kondisi dia sudah mendekati ajalnya, itu adalah jatahnya ahli warisnya. Ya kan? Karena kalau dia mati, itu warisan untuk ahli warisnya. Kenapa baru dia mau sedekah dalam kondisi seperti itu? Kenapa tidak dalam keadaan sehat, dalam keadaan kaya raya dia sedekah? Justru dalam kondisi sudah mau meninggal dunia baru dia berpesan, ya, tolong sedekahkan uang saya untuk fulan sekian, fulan sekian. Padahal apa yang dia sedekahkan itu sebetulnya jatah bagi ahli warisnya. Maka termasuk sedekah yang utama adalah sedekahnya orang dalam kondisi yang seperti saya katakan tadi. Badannya masih sehat, ya, masih ada rasa eman-eman untuk sedekah, ya, masih takut fakir, dan masih banyak mengharapkan tambahan kekayaan. Kok dia bisa mensedekahkan sebagian hartanya, maka itu termasuk sedekah yang utama. Ya, mas sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah sedekah setelah menunaikan perkara yang wajib. Perkara yang wajib di sini berkaitan dengan memberikan nafkah kepada keluarganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la shadaqata illa an dhahri hina. Artinya tidak ada sedekah kecuali dari harta yang lebih. Ya. Artinya yang harus diutamakan oleh seseorang adalah memberikan sedekah kepada keluarganya atau menafkahi keluarganya. Baru kalau masih ada lebihnya, itulah yang dia sedekahkan. Jangan sampai dia sedekah dengan mengurangi jatah nafkah bagi keluarganya. Jangan sampai. Akhirnya keluarganya kafiran, ya, makannya kurang, mungkin anak-anaknya tidak bisa sekolah gara-gara dia rajin bersedekah, yang sebetulnya itu adalah jatah untuk nafkah keluarganya. Ya, maka Nabi mengatakan la shadaqata illa an dhahri hina. Tidak ada sedekah kecuali dari harta yang lebih. Ini juga disebutkan pada hadis yang lainnya, wa khairu shadaqah an dhahri hina. Sebaik-baik sedekah adalah dari harta yang lebih. Jadi itu termasuk sedekah yang utama. Kemudian yang keempat, sedekah dalam keadaan kekurangan dan butuh. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqati juhdul muqilli wabda biman ta'ul.
sedekah yang paling utama adalah pengorbanan orang yang kekurangan, dan mulailah dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Jadi tetap yang harus diutamakan adalah bersedekah atau berinfak kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kalau ada sisa baru untuk yang lainnya. Jadi tetap yang harus dinafkahi itu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Juga ada sabda dari Rasulullah SAW. Beliau menyatakan sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham itu bisa mengalahkan pahalanya 100 dirham. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa, dan bagaimana mungkin itu bisa terjadi wahai Rasulullah? Kok sedekah 1 dirham lebih utama daripada sedekah 100 dirham? Kan terpautnya jauh sekali itu antara 1 dengan 100. Tetapi yang 1 dirham ini nilainya lebih baik daripada yang 100 dirham. Qala, Nabi mengatakan, kana li rajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima. Adalah seseorang punya 2 dirham, kemudian dia mensedekahkan salah satu di antara keduanya. Jadi artinya apa? Dia punya 2 dirham, yang 1 dirham dia gunakan untuk kebutuhannya sendiri dengan keluarganya, yang 1 dirham dia sedekahkan. Artinya apa? Dia sedekah dengan 50% dari yang dia miliki. Ya kan? Orang dia punya cuma 2 dirham, 1 dirham disedekahkan, 1 dirham untuk mencukupi kebutuhannya. Artinya apa? Dia mensedekahkan 50% daripada yang dia miliki. Wantalaqa rajulun ila urdi malihi fa akhadha minhu mi'ata alfi dirhamin fatasaddaqa biha. Sementara yang satunya itu orang yang kaya raya. Katakanlah dia punya uang 1000 dirham. Kemudian dia mensedekahkan 100 dirham. Itu kan berarti dia hanya mensedekahkan 10% dari apa yang dia miliki. Sementara yang tadi 50%. Jadi yang dinilai bukan seberapa besar yang dia sedekahkan, tetapi dilihat seberapa kekayaan yang dia miliki. Ya. Itu maknanya. Ya. Jadi 1 dirham itu bisa mengalahkan yang 100 dirham, karena yang 1 dirham ini sedekah dari orang yang miskin. Ya. Sementara yang 100 dirham itu sedekah dari orang yang kaya raya, yang seharusnya dia bisa lebih dari itu. Karena tadi perbandingannya, yang miskin berani mensedekahkan 50% dari yang dia miliki, sementara yang kaya raya cuman 10% saja. Ya, jadi yang dilihat adalah tidak hanya sekedar seberapa yang disedekahkan oleh seseorang, tetapi harus dilihat seberapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh seseorang itu. Seharusnya semakin kaya ya semakin banyak sedekahnya, kan begitu. Nah, di sini ada pendapat dari Al-Imam Al-Baghawi. Beliau mengatakan baiknya bagi seseorang adalah ia bersedekah dengan kelebihan hartanya, menyisakan untuk dirinya makanan yang cukup untuk menghindari fitnah kefakiran. Ya, jangan sampai dia mensedekahkan sesuatu yang sebetulnya masih dia butuhkan, sehingga akhirnya dia terkena fitnah kefakiran dan kemungkinan penyesalan yang datang setelahnya atas apa yang telah diperbuatnya. Setelah sedekah dia nyesal, kenapa saya sedekahkan padahal saya masih butuh. Maka Nabi mengatakan la shadaqata illa an dhahrihina. Jadi sedekah itu tidak ada sedekah kecuali dari harta yang berlebih. Karena kalau dipaksakan kadang yang timbul adalah penyesalan. Kalau tahu begini saya tidak mau sedekah. Akhirnya apa? Hilang pahalanya gara-gara menyesali apa yang telah disedekahkannya, sehingga dapat menggugurkan ganjarannya. Namun demikian, Nabi tidak memungkiri atas apa yang terjadi pada diri Abu Bakar,
yang mengeluarkan seluruh hartanya selama diketahui hal itu terlahir dari kuatnya keyakinan dan tingginya ketakwaan, serta ia tidak takut akan fitnahnya sebagaimana yang dikhawatirkan oleh orang lain. Jadi ini khusus ya, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan Abu Bakar, karena beliau telah mensedekahkan semua harta kekayaannya. Ya, ketika ditanyakan, wahai Abu Bakar, kalau engkau mensedekahkan semua harta kekayaanmu, lantas apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Dengan enteng dia mengatakan, yang aku tinggalkan untuk mereka adalah Allah dan Rasulnya. Jadi selama mereka, keluargaku punya Allah dan Rasulnya, itu cukup sudah. Tidak apa-apa, uangku saya sedekahkan semuanya. Itu kelas khusus ya, tidak bisa diperbandingkan dengan kelas kita ya. Jadi itu adalah khusus ya. Demikian pula dengan isarnya para sahabat Ansor kepada saudaranya dari kalangan Muhajirin, maka Allah memuji mereka dengan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ya, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Itu sikap itsar yang luar biasa yang ditunjukkan oleh kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin ya, yang dulu pernah saya ceritakan itu kan, hubungan persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf ya dari kaum Muhajirin dengan salah seorang dari kaum Ansor ya, sampai rela berbagi istri kan begitu. Ya kan? Bahkan suruh milih. Tidak diberikan yang tua. Kalau kamu milih yang muda, saya ceraikan dia, silakan setelah habis masa iddahnya Anda nikahi. Bahkan sampai rela berbagi kekayaannya. Itu kan sikap itsar yang luar biasa yang ditunjukkan oleh kaum Ansor kepada kaum Muhajirin. Padahal tidak ada ikatan nasab di antara mereka, ya kan? Tetapi mereka telah bersaudarakan oleh Rasulullah dengan ikatan keimanan. Ya. Jamaah sekalian, yang kelima adalah nafkah untuk keluarga. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rajulu idza anfaqa nafaqata ala ahlihi yahtasibuha kanat lahu shadaqatan. Seseorang yang memberikan infak atau sedekah kepada ahlihi, kepada keluarganya, yahtasibuha. Ihtisab berarti dia betul-betul mengharapkan pahala dari Allah. Kanat lahu shadaqah. Maka sedekah infak yang dia keluarkan itu akan bernilai sedekah, berarti berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya, arba'atu dananir, 4 dinar. Dinaron a'taitahu miskinan. Ya. Jadi orang punya 4 dinar. 1 dinar engkau berikan kepada seorang miskin. Wa dinaron a'taitahu fi raqabah. Dan 1 dinar engkau berikan untuk membantu seorang budak biar bebas dari perbudakannya, biar dia bebas, tidak lagi jadi budak. Wa dinaron anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinaron anfaqtahu ala ahlika. Dan 1 dinar yang lainnya engkau infakkan untuk keluargamu. Afdhalu had-dinar alladzi anfaqtahu ala ahlika. Maka 1 dinar yang paling utama adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Jadi apa yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya itu mengalahkan infak dia untuk orang miskin, infak dia untuk ikut memerdekakan budak, atau infak dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah sedekah kepada sanak famili terdekat. Ya, kalau tadi kepada keluarga, sekarang kepada famili. Diriwayatkan ada
salah seorang sahabat Rasulullah dari kaum Ansor namanya Abu Thalhah. Ya. Dan Abu Thalhah ini orang yang sangat kaya raya. Dan di antara harta kekayaan yang paling dia cintai adalah Bayruha. Bayruha adalah nama sebuah kebun ya yang luas dan sangat subur milik Abu Thalhah. Yang letaknya menghadap ke Masjid Nabi. Dan Rasulullah seringkali masuk ke dalam kebun milik Abu Thalhah ini untuk minum dari airnya yang sangat jernih. Ya. Kata Anas bin Malik ketika turun ayat 92 dari surah Ali Imran yang menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra, sekali-kali kamu tidak akan mencapai kepada kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bi alim, dan apapun yang kamu infakkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi setelah turunnya ayat ini maka Abu Thalhah datang ya menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah turun ayat tadi ya, surah Ali Imran ayat 92. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya hartaku yang paling kusukai adalah Bayruha, dan kebun itu sebagai sedekah semata-mata karena Allah. Kemudian dia sedekahkan kebun itu semata-mata karena Allah. Aku mengharap menjadi kebaikan dan simpanan di sisi Allah Ta'ala, maka taruhlah dia, wahai Rasulullah, di tempat yang sesuai menurutmu. Maka Nabi bersabda, alangkah menakjubkan harta yang beruntung, dan aku sudah mendengar apa yang kamu ucapkan, dan aku berpendapat agar kamu memberikannya kepada para kerabat dekat. Jadi pesan Nabi ketika Abu Thalhah ingin mensedekahkan kebunnya yang sangat dia cintai, maka Nabi berpesan, tolong kamu sedekahkan kepada famili terdekat kamu. Maka Abu Thalhah berkata, aku lakukan wahai Rasulullah, lalu dia membagi-bagikannya kepada para sanak famili dan anak-anak pamannya. Jadi ini menunjukkan termasuk sedekah yang utama adalah sedekah yang diberikan kepada kerabatnya atau famili terdekatnya. Ini juga didukung oleh sabda Nabi, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun wa hiya 'ala dirrahimi sintani atau isnatani shadaqatun wasilatun. Jadi sedekah yang diberikan kepada orang miskin itu nilainya satu sedekah ya, atau pahalanya satu. Tetapi kalau sedekah itu diberikan kepada famili ataupun kerabat terdekat, maka nilainya dua atau pahalanya dua, yaitu pahala sedekahnya dan pahala menyambung tali silaturahim. Lebih khusus lagi adalah famili yang dua ini. Yang pertama adalah berstatus yatim. Ya, jadi yang diutamakan adalah yang berstatus anak yatim ya. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surah Al-Balad ayat 11 sampai 16. Ya, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Maka tidaklah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yang pertama, melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. Yang kedua, lebih diutamakan lagi sanak famili dekat yang menyimpan permusuhan dan menyembunyikannya. Ini yang termasuk berat. Ya. Jadi sedekah kepada famili terdekat yang menyimpan permusuhan dengan kita. Kita suruh ngasih kepada mereka itu. Ya.
Sesuai dengan sabda Nabi, afdhalus shadaqah ala dirrahim al-kashih. Ya, seutama-utamanya sedekah adalah yang diberikan kepada sanak famili yang memusuhi. Ya, biasanya kita kalau dia memusuhi kita ya sudah, kadang udah putus hubungan sudah. Jangankan memberi, kadang berkunjung pun tidak mau sudah, karena dia musuhi, ya kita juga putus hubungan. Maka kata Nabi yang lebih diutamakan adalah sedekah kepada kerabat yang memusuhi kita, yang memutus hubungan dengan kita. Siapa tahu dengan disedekahi akhirnya dia berubah pikiran, merubah sikap, kemudian berbaikan lagi dengan kita. Ya. Tujuannya adalah itu, ya, biar tidak putus untuk selama-lamanya. Kemudian yang ketujuh adalah sedekah kepada tetangga. Ya, sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 36, wal jaridil qurba wal jaril junub. Ya, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ini juga sesuai dengan wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar. Dia mengatakan idza tabakhta maraqan fa'aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka minha. Ya, jika engkau memasak maraqah, yaitu kuah, maka perbanyaklah airnya. Kemudian hendaknya engkau bersedekah ya kepada tetanggamu dengan masakan yang kamu masak itu. Ya tentunya yang disedekahkan, yang diberikan bukan cuma kuahnya ya, tetapi sama isinya juga ya. Misalnya kita masak gulai, ya di sini kan perintahnya cuma marokoh, ya suruh memperbanyak kuahnya. Ya otomatis bukan cuma kuah yang diberikan sama tengah kita, ya kuah sama isinya ya, sama dagingnya juga. Ya. Jadi dalam memahami jangan letterlek, ini kan perintahnya cuma ngasih kuah tok. Ya. Yang jadi dia malah muring-muring nanti ya dikasih gulai cuma kuahnya tok, tidak ada isinya, apalagi cuma isinya tulang-tulang aja. Ya. Ini dalam rangka untuk menjalin hubungan baik dengan tetangga. Jadi termasuk sedekah yang utama adalah sedekah kepada tetangga, karena tetangga adalah orang yang terdekat dengan kita. Kalau ada apa-apa, yang nolong pertama adalah tetangga kita. Kedelapan, sedekah kepada sahabat dan rekan di jalan Allah. Ya, sesuai dengan sabda Nabi, afdhalud dinar dinarun yunfiquhu rajul ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu rajul ala dabatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiqu ar-rajul ala ashabihi fi sabilillah. Ya, dinar yang paling utama adalah dinar yang diinfakkan oleh seseorang ala iyalihi, pertama kepada keluarganya. Kemudian dinar yang diinfakkan oleh seseorang untuk pemeliharaan binatangannya, ya, binatangnya untuk berjuang di jalan Allah. Ya, untuk merawat binatang yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Kemudian dinar yang diinfakkan oleh seseorang untuk teman-temannya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan adalah yang dibelanjakan dalam jihad di jalan Allah, baik jihad terhadap orang-orang kafir maupun terhadap orang-orang munafik, karena sesungguhnya hal itu termasuk pembelanjaan harta yang paling agung atau yang utama. Ya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 41, Allah menyatakan infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah kalian, ya, baik dalam keadaan ringan maupun berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah kalian dengan harta dan jiwamu fi sabilillah, di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Juga firman-Nya dalam surah Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Sesungguhnya orang-orang beriman yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tsumma lam yartabu,
Kemudian mereka tidak ragu-ragu dengan keimanannya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang benar dengan pernyataan keimanannya. Juga sabda Nabi, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Ya, barang siapa yang menyediakan perlengkapan perang di jalan Allah, maka dia telah berperang di jalan Allah. Yang ke-10 yang terakhir adalah sedekah jariyah. Ya. Ini adalah amalan yang masih tetap mengalir pahalanya meskipun orangnya telah meninggal dunia. Sesuai dengan hadis yang insya Allah sudah sama-sama sering kita dengar ya. Idza matal insan, apabila seseorang meninggal dunia, in qata'a anhu amaluhu, maka amalnya akan terputus darinya illa min thalathatin, kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin shalihin yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Secara cepat saja ya, jadi itu adalah 10 macam sedekah yang utama. Adapun terkait dengan bentuk-bentuk sedekah jariyah, yang pertama bentuknya bisa memberi air minum dan penggalian sumur-sumur ya. Sesuai dengan sabda Nabi, afdhalus shadaqah saqyul ma', bahwa sedekah yang utama adalah memberi air minum. Tentunya ini sifatnya kondisional ya. Untuk daerah yang memang butuh air minum, ya yang utama adalah sedekah dengan air minum. Kemudian memberi makan ya. Kemudian yang ketiga membangun masjid. Ya, karena Nabi menyatakan man bana masjidan yabtaghi bihi wajhallah banallahu lahu baitan fil jannah. Ya, barang siapa yang membangun masjid mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di dalam surga. Itu balasannya. Kemudian berinfak dalam menyebarkan ilmu ya, dan membagikan mushaf Al-Qur'an, serta membangun tempat-tempat singgah bagi orang musafir yang membutuhkan pertolongan dan yang setaraf dengannya seperti anak yatim, para janda dan sebagainya. Sabda Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara hal yang akan terus mengalir kepada orang beriman dari amal dan kebaikannya ba'da mautihi, setelah dia meninggal dunia, yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia mengajarkannya dan menyebarluaskannya. Kemudian yang berikutnya wa waladan sholihan tarakahu, anak soleh yang dia tinggalkan. Kemudian wa mushafan warathahu, dan mushaf Al-Qur'an yang dia wariskan ya, seperti orang ya wakaf Al-Qur'an atau mushaf untuk masjid atau mushola. Au masjidan banahu ya, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libnis sabil, atau rumah untuk ibnu sabil ya. Sehingga kalau ada orang bepergian kemalaman, ada rumah gratis ya, tidak harus bermalam di hotel. Dia menyediakan tempat tinggal bagi musafir ya yang kemalaman. Banahu yang dia bangun, au nahron ajrahu, atau sungai yang dia mengalirkannya. Au shadaqatan akhrajaha min malihi ya fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ya fi sihhatihi, dalam kondisi dia sehat, wa hayatihi, dan ketika dia masih hidup. Yalhaquhu min ba'di mautihi, itu semuanya akan mengalir pahalanya setelah dia meninggal dunia. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barangkali itulah ya yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang lalu terkait dengan keutamaan sedekah dan varian-variannya ya. Semoga hal ini akan menambah wawasan kita
hal-hal yang berkaitan dengan sedekah dan lebih memotivasi kita untuk gemar bersedekah agar kita bisa mendapatkan semua keutamaan-keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita hadiri taklim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la dainan illa qadaitah wa la mu'siran illa yassartah wa la dhalan illa hadaitah wa la ghaiban illa radattah wa la hajatan min hawaij dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartah lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak في هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.